Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Chemistry, cerita mistis para pendaki. Alhamdulillah, terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Sehat-sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Baik, di episode kali ini, gue akan membacakan sebuah kisah mistis dari Gunung Ciremai. Kisah ini terjadi di tahun 2012 silam, di mana ini adalah pendakian pertama narasumber. Banyak sekali teka-teki di pendakian perdananya, dimulai dari lirihnya suasana, sampai kejadian yang tak terduga didapati oleh beliau. Jadi seperti apa keseruannya? Silahkan menikmati alur ceritanya. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa like, comment, and share video ini. Dan buat yang belum subscribe, kalian bisa klik tombol subscribe. Nyalahin lonceng notifikasinya juga, agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arman, tapi bukan Maulana. Di sini saya hanya ingin berbagi pengalaman, dan semoga bisa memberikan kita semua edukasi dalam menghargai alam dan seisinya. Desember 2012, ini pendakian pertama dalam sejarah hidup gua. Gue yang saat itu masih pengangguran berat, tiba-tiba diajak hiking sama pacar gua yang unyu-unyu berponi, tapi doyan banget naik gunung. Singkat cerita, Wakuncar malam ini tema pembahasannya mengenai rencana pendakian. Gue yang berharap malam itu bisa memanjakan diri bareng Doi, seketika kandas oleh agenda pendakian Doi dengan rombongan komunitas pendakiannya. Entah ada angin apa, tiba-tiba Doi mengajak gue untuk ikut mendaki gunung. Gue yang alumni STM, sekolah datang jam 8, pulang jam 10, dengan posisi sekarang yang pengangguran, tiba-tiba diajak naik gunung. Gue tidur seharian aja capek, apalagi diajak hiking. Ditambah, gue kan gak punya alat pendakian. Gampang alat mah. Gue ada di base camp, tinggal pakai doang. Ya udah nanti deh gue pikir-pikir lagi ya. Soalnya gue kali pertama nih ngikut-ngikut beginian. Ya udah iya, tapi ikut ya. Sekali-sekali dong. Masa mau pacaran di emperan mulu? Singkat cerita, gue yang biasa bangun siang harus rela bangun pagi untuk acara pendakian. Setelah mandi dan sarapan, gue pun berangkat ke rumah Mela. Dan seketika tiba di rumah Mela, agenda berangkat pagi menuju lokasi pendakian harus sirna lantaran salah satu anggota komunitasnya ada acara mendadak. Mel, mau berangkat jam berapa kita? Gak tahu nih, kata Bang Buluk sih jam 2 siang aja. Soalnya ada satu anggota sedang ada acara. Terpaksa deh kita harus nungguin dia. Tahu gitu mah gue bangun siang aja, Mel. Ya udah sih, jarang-jarang ini bangun pagi. Kalau emang mau lanjut tidur, ya udah sana tidur di kamar gue. Gua banget gua. Kayak nggak tahu bokap lo aja. Singkat cerita, tepat pukul 1 siang, semua anggota komunitas dia pun sudah mulai berdatangan satu persatu. Pada saat itu, keberangkatan menuju lokasi pendakian kita beranggotakan 7 orang, yaitu 3 wanita dan 4 pria, termasuk gua. Kami pun mulai berangkat menuju lokasi pendakian. Dan tiba di lokasi tepat pukul 5 sore, di mana start kita sehabis menjalankan sholat maghrib. Gue sholat dulu deh, apalagi malam ini gue mau masuk hutan. Dan sesudah sholat maghrib, obrolan kecil pun terjadi. Ada salah satu orang yang mendekati gua. Masnya mau naik juga ya? Iya. Bawa rombongan apa solo hiking mas? Waduh, kalau buat solo hiking kayaknya enggak deh. Justru saya yang dibawa. Emang mas bareng rombongan? Enggak mas, saya sendiri. Oh, ya udah bareng aja mas. Iya silahkan aja mas duluan, nanti saya nyusul. Oke deh, saya duluan ya. Di saat yang lain packing peralatan dan perbekalan, di saat itu juga gue seduh kopi sambil udut. Gue mau bantuin, takut ngeribetin. Tapi kalau nggak bantuin, hati mereka pada ngoceh gak ya? Ya udah deh, gue tawarin rokok aja. Bang, packingnya sambil ngerokok sama ngopi nih. Iya bang, gue nggak ngerokok.
Oh, pada bisa ya Lau nggak ngerokok. Dan tiba-tiba Mela nyamperin gue dengan pengarahan kalau malam ini gue mendapatkan posisi di tengah dengan Mela di belakang gue. Setelah kami diberi pengarahan oleh Bang Buluk, Bang Buluk ini adalah leader di tim ini. Kami pun mulai berangkat dengan Bang Buluk di depan, disusul oleh Tita, Yoga, gua, Mela, Mega, dan Tio sebagai sweeper. Singkat cerita, kita pun tiba di pos 1, di mana malam yang bertemakan horor mulai menyelimuti pikiran. Ya Allah, gelap banget dah. Beda sama area belakang rumah gua. Meski gelap, tapi suka ada penghuninya, alias muda-mudi lagi berjamah ria. Setelah beberapa saat melewati pos 1, Mela mulai khawatir dengan keadaan gua. So pasti, gua kan pemula. Kalau capek bilang ya, jangan gengsi, apalagi maksain. Iya, nanti deh kalau ketemu pos lagi, kita rehat aja ya yang. Dan singkatnya, tiba di pos 2. Gue yang saat itu mulai tekor tenaga, meminta untuk rehat. Rehat dulu ya abang-abang ganteng. Boleh ngerokok gak nih di hutan? Boleh, tapi bekasnya makan ya, jawab Mela. Asal aja lu kalau ngomong. Dan ketika tenaga sedikit membaik, kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos selanjutnya. Dengan temperatur nafas yang ngos-ngosan, tiba-tiba Bang Buluk berhenti. Ada apa bang? Tanya Tita. Enggak kok, kita duduk dulu sebentar ya. Dan dengan rasa penasaran, gue melihat ke arah depan. Sekali seumur hidup, baru kali ini gue melihat rambut nenek-nenek terurai panjang, yang sedangkan baik itu tubuh atau kepalanya entah berada di mana. Suasana mulai tidak nyaman saat itu. Gue yang mencoba menumbuhkan adrenalin di diri gue sendiri pun tak kuasa ketika rokok yang gue bakar tidak mengeluarkan asap sama sekali, alias tidak bisa menyala. Lah, kok ini rokok gak bisa dibakar ya? Perasaan gak kebasahan juga. Coba sini bang, gue bakarin, celetuk Bang Tio. Tapi ketika Bang Tio menyalakan korek, tiba-tiba Tita histeris karena dia melihat sosok kepala dengan 2 taring besar dan mata sedikit menonjol mirip seperti topeng reok tepat berdiri di belakang Bang Tio. Suasana pun semakin tak terkendali. Tita yang semakin histeris berusaha ditenangkan oleh Bang Yoga. Ya udah, tenangin diri kamu, atur nafas pelan-pelan, dan jangan lepas, terus baca istighfar ya. Perlahan, tirai rambut itu pun mulai menghilang dari pandangan, dan Bang Buluk mulai mengajak kami untuk melanjutkan perjalanan, dikarenakan tidak mungkin harus bertahan di tempat yang mengerikan itu. Perlahan, kami pun melangkah di tengah pohon-pohon besar yang sesekali bergoyang, seakan ada yang menggoyangkannya dengan begitu kencangnya. Jalan terus, jangan tengok kanan kiri ya, ujar Mela sambil sesekali melihat ke arah gua. Kalau lihat sesuatu, ya udah cukup tahu aja ya. Gue yang kala itu bersikap bodoh amat, mulai penasaran dengan kejadian semua ini. Sesekali mata gue mulai memperhatikan kanan kiri jalur pendakian. Dibilangin jangan tengok-tengok kanan kiri, fokus ke depan, sentak Mela dengan nada kesal berucap di belakang gue. Masih pada sempet-sempetnya ya ribut di tengah keadaan kayak gini, sorak Bang Tio. Namun tawa cekikikan pun dan tangisan penghuni hutan menghiasi perjalanan malam itu. Waduh, kalau ketawa mah masih bisa gue berani-beraniin. Nah ini mah ada yang nangis juga. Mana sedih amat nih tangisannya. Dan tiba-tiba seketika bayangan hitam menabrak gue, sampai gue pun tersungkur ke tanah. Kamu kenapa? Gak apa-apa Mel, rada ngantuk doang. Dan entah kenapa, rasa takut bercampur dengan rasa kesal setelah kejadian terjatuh itu. Gue pun mencoba memahami keadaan, sebab gangguan demi gangguan terus datang menghampiri rombongan. Dan setelah di pos 3, kami pun mulai membongkar persediaan makanan, serta sebagian mulai memasang tenda.
Tugas pun dibagi. Berhubung gue di sini pemula dan tidak tahu apa-apa mengenai masak-memasak, jadi gue ditugasin mencari ranting pohon untuk media masak sekaligus penerangan selama kami di pos 3. Mel, cowok lu suruh nyari ranting kayu aja kali ya sama Tio. Yaudah ya, nanti gue bilangin deh. Man, mau gak nyari ranting sama Bang Tio? Jadi kita berbagi tugas di sini. Ya udah ya, nggak apa-apa. Doi pun tersenyum sambil memandang ke arah gua. Gue yang saat itu takut, mau nggak mau harus mencari ranting di sekeliling pos 3. Bang, kenapa nggak nyari barang aja sih? Kenapa harus mencar-mencar kayak gini? Kalau nyari barang lama buat kekumpulnya, jawab Bang Tio. Ya udah deh, gue ke arah sini dah. Lu bang ke arah sana ya. Tapi tetap jangan jauh-jauh ya bang. Dan di tengah gue mencari ranting, tiba-tiba gue melihat banyak bunga bertaburan. Entah kemana ujungnya. Wangi-wangian pun mulai tercium dan membuat bulu kuduk gue merinding berat. Gue yang mencoba menenangkan diri, mencari cara agar rasa takut gue tetap berada dalam ritmenya. Waduh, kok makin wangi banget ya? Apa gue gak diizinin kali ya ngambil ranting pohon beginian? Tapi di tengah rasa takut gue pun mencoba meminta izin untuk mengambil satu demi satu ranting pohon yang berserakan di ujung kegelapan. Pang numpang, anak orang minta ranting pohon ya. Dikit doang kok. Dan kemudian ranting mulai terkumpul satu demi satu. Namun aroma wangian makin terasa sangat dekat sekali. Lah, kok masih wangi aja sih? Padahal gue udah izin nih. Serasa gue diteror kayak gini. Mending gue nyanyi aja dah. Ujian ataukah hinaan untukku, kau anggap diriku bagai ranting yang kering. Namun seketika, sehabis gue nyanyi dangdut tersebut, gue melihat ada seekor angsa, di mana angsa tersebut terbang, yang makin ke atas makin menyerupai seorang wanita dengan gaun putihnya. Astagfirullahaladzim, lah itu apa ya? Dengan panik, gue pun mencoba menjauhi area itu sambil membawa ranting-ranting yang sisanya berjatuhan. Bang Tio, ayo, udah kumpul belum? Ya udah ayo, udah lumayan juga nih banyak. Kemudian kami pun berjalan ke tenda. Dan sesampainya di tenda, kopi hitam panas sudah tersaji, dibuat dengan rasa sayang dan cinta Neng Mela yang berponi serta unyu-unyu itu. Widih, mantap bener deh. Pas banget datang udah ada kopi. Memang di rombongan kami hanya gua doang yang merokok dan pastinya ngopi juga. Ya udah nih kopinya. Mela pun menghampiri dan mengecek keadaan gua. Dimana pendakian pertama ini gue gak ada persiapan yang matang, baik fisik maupun mental. Cuma hanya modal keyakinan dan kekompakan rombongan yang terus melihat keadaan satu dengan yang lainnya. Ranting yang gue bawa pun mulai dikumpulkan dan disatukan menjadi api sumber pencahayaan pada malam itu. Aroma wangian silih berganti dengan aroma bau tak sedap masih menyelimuti. Terkadang tertekan dalam situasi saat itu membuat gue sedikit kesal meski rasa takut kerap menyelimuti. Setelah santap malam selesai, kami pun dikagetkan dengan jatuhnya batang pohon yang tidak jauh dari area kami berdiam. Suara apaan tuh? Dan dengan penasaran, Bang Bulu pun mengecek sumber suara tersebut. Lalu selang beberapa menit, kali ini Mela yang melihat sosok wanita yang sedang menggoyangkan tangannya seakan memberi pertanda untuk pergi dari area tersebut. Tapi kali ini gue mulai ngerasa biasa dengan penampakan dan suara-suara aneh tersebut. Gue capek Mel. Mulai sekarang gue bodo amat lah. Mau gimana wujudnya kek, mau gimana suaranya, dan mau gimana wangiannya. Pokoknya bodo amat lah. Bahkan udah gue bilang tadi. Kata gue juga fokus. Dan apa yang udah lu alami dan lu lihat, bersikaplah cukup tahu aja, jawab Mela dengan mengingatkan gue.
Kemudian Mega, si cewek kalem pun mulai merasa aneh. Sebab selama karir pendakiannya, baru kali ini dia merasa begitu berat untuk menghadapinya. Bang Buluk, kenapa ya? Kok malam ini kayaknya nggak kayak biasanya? Biasanya pendakian kita aman-aman aja. Ya udah nggak apa-apa. Kita hidup kan emang berada di dua alam. Jadi suatu hal yang wajar sih apabila kita mendapatkan gangguan seperti ini. Jawab Bang Buluk dengan meyakinkan kami. Namun, di tengah obrolan singkat itu, tiba-tiba muncul sesosok nenek-nenek dengan rambut panjang aut-autan dan juga dengan tubuh bungkuk, di mana bungkuknya ini kepala sampai menyentuh tanah. Pokoknya segi dan warna pakaiannya sama persis seperti film Mak Lampir. Dan dengan suara sedikit merintih, sosok tersebut seperti meminta benda kepada kami. Entah apa benda yang dia maksud. Kadia, pulangkan babogaan aing, sambil menunjuk ke arah Tita. Seketika raut wajah Tita basah oleh bulir-bulir keringat. Bang Buluk pun berupaya menenangkan kami semua. Dia berperan penting di antara kami. Selain menenangkan, dia juga tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Kemudian makhluk nenek tua itu pun perlahan pergi menuju gelapnya hutan sambil seraya berkata, "Kutunggu kalian semua di atas." Kekompakan tim pun diuji dikala si nenek tua itu meminta kembali apa yang telah dia pinta kepada kami. Siapa di antara kita yang mengambil sesuatu di area gunung ini, sehingga gangguan kerap datang mengganggu perjalanan kita, ucap Bang Buluk. Semua orang, termasuk gua pun hanya bisa berdiam diri dan mengingat kembali apa yang telah dilakukan sebelum kejadian teror ini. Saat itu, Mela pun mulai mencurigai gua, karena cuma Mela yang tahu sisi hidup gua. Jujur sama gua, apa yang udah lu lakuin? Gua gak mau ya, hanya karena hal konyol dari lu, sampai-sampai kita berada di titik sejauh ini. Tanya Mela sambil memandang sinis ke arah gua. Gua pun cuma bisa diam, karena gua gak tahu kesalahan dan larangan apa yang tidak boleh dilakukan selama pendakian. Gua ngambil apa sih Mel? Gerak-gerik gua kan lu yang ngawasin selama pendakian. Pantat gua aja lu lihat, yang jelas-jelas lu ngejogrok di belakang gua. Jawab gua sambil terus mengingat kembali apa yang udah gua lakuin. Yaudah. Gue di sini nggak mau menuduh kalian semua. Tapi gue pengen dari kita jujur. Dan gue pengen kalian sadar diri bahwa yang kalian lakuin itu salah. Apalagi sampai kalian ngambil sesuatu di gunung ini, ucap Bang Buluk dengan lugas. Gue pikir ini hanya tipu daya makhluk halus saja untuk menghalangi perjalanan gue bersama rombongan. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi, di mana salah satu dari kita membuka obrolan serius. Iya bang, iya gue yang ngambil. Jadi semua teror yang kita alami sekarang itu ada hubungannya dengan pendakian kita 4 bulan yang lalu bang. Jawab Tita dengan rasa menyesal dan air mata. Tita, lu kenapa sih? Emang apa yang lu ambil 4 bulan yang lalu? Tanya Mega sambil menangis. Dan semenjak pengakuan itu, semua cewek-cewek pada nangis. Gue cuma bisa diem doang, karena di sini gue nggak tahu kejadian apa yang udah mereka lakuin. Kesal, takut dan kangen rumah semua bercampur aduk di pikiran gue. Nyesel ngikut pun udah nggak ada gunanya. Gue udah masuk di tengah-tengah kejadian ini. Mau turun gak ada yang nganter. Mau gak mau gue harus tetap ngikut mereka. Oke, sekarang lu cerita pelan-pelan. Sebenarnya apa yang lu ambil 4 bulan yang lalu? Iya bang, jadi pendakian kita 4 bulan lalu, itu gue nemuin sisir logam yang berwarna keemas-emasan. Gue gak cerita ke kalian juga karena gue kagum dengan model dan keindahan sisir tersebut bang. Dan gue takut lu juga larang gue buat ngambil sisir itu. Tita pun bercerita dengan pelan, dengan perasaan bersalah. Saat itu, gue lah yang paling kesel di antara mereka. Mungkin posisi gue karena ingin menikmati keindahan puncak untuk pertama kalinya.
Dan di sini gue cuma terkena getah perbuatan salah satu dari mereka yang membuat pendakian pertama gue nggak sesuai ekspektasi. Emang ya, cewek itu kalau ngeliat emas pol bawaannya, dipungut aja tuh. Apalagi nemu gratisan. Ambil aja udah, meski nggak ada surat-suratnya. Ya udah bang, santai bang. Kita naik bareng-bareng. Kita harus lewatin ini bareng-bareng juga, ucap Bang Tio mencoba menenangkan gua. Kalau perjalanan ini gua nggak disogok sama pacar gua dengan rokok 2 bungkus dan kopi 1 renceng, mungkin gua nggak bakal mau ikut. Oh, jadi lu mau ngikut karena rokok sama kopi gratisan gitu? Jawab Mela sedikit ngambek. Ya iyalah, kenapa? Mau mutusin hubungan di tengah-tengah mistis kayak gini? Biar makin drama gitu. Ini udah terlalu drama banget buat gue. Maaf bang, sebelumnya saya perwakilan dari mereka. Maaf banget karena udah ngelibatin abang di situasi dan masalah yang udah tim saya lakuin. Mau gak mau kita harus lanjut bang. Bener apa kata Bang Tio. Bang Buluk pun mencoba memberi paham ke gua. Dan ketika menemui kata sepakat, akhirnya mereka kembali meyakinkan gua untuk lanjut apa nunggu di pos 3. Lu beneran mau ikut lanjut apa mau nunggu di sini? Apa mungkin lu mau turun sendirian? Tanya Mela kembali meyakinkan gua. Lu kira gue Tarzan apa? Yang bisa manggil gajah buat gue taikin turun? Terus ditemenin gorila gitu biar gue gak bete? Ini kisah horor bukan petualangan, Neng. Yaudah, berarti kita lanjut ya. Kemudian tenda pun kembali dibereskan. Dan setelah semuanya kembali siap, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, situasi masih tetap monoton dengan penampakan dan suara-suara gelak tawa dan tangisan. Tapi dari segi gangguan kali ini menyerang fisik langsung ke rombongan gua. Stop oi. Kenapa bang? Badanku gatel-gatel nih. Gak tahu kenapa. Kalau emang gara-gara tumbuhan, mungkin kita semua pasti kena dampak dari gatelnya, ujar Bang Yoga dengan kebingungan. Sementara problem gatal belum beres, tiba-tiba Tita merasa mual dan lemas, yang mana menghambat kembali perjalanan. Bang, kok gue lemes banget ya? Mungkin efek dari situasi tadi kali. Ya udah jangan pada lepas bacaan ayat kursinya ya. Karena situasi makin sulit, akhirnya Bang Buluk sebagai leader harus memutar otak serta pengalamannya dengan dalih perubahan posisi, di mana gue ditempatkan paling belakang atau sweeper. Bang, mau gak posisi abang sekarang di belakang? Enggak deh bang, gue gak berani. Mending di belakang gue Mela aja deh. Walaupun cerewet, seenggaknya dia gak seserem nenek-nenek tadi. Yoga kan mama Patita bang, dan gak mungkin Tio juga harus gue tempatin terus di belakang. Gue gak mau Tio makin parah nantinya. Dan terjadi lagi. Mau gak mau, gue harus tukar posisi dengan Bang Tio. Karena keselamatan harus tetap kita prioritaskan. Oke, gue di belakang. Tapi gue pengen badan gue diikat ya, dengan orang yang depan gue. Ya udah, gue ambil tali dulu di keril. Badan gue pun diikat dengan orang yang berada di depan gue. Ya, dia adalah Mela. Apaan sih pakai acara diikat segala? Lagian jarak kita kan gak berjauhan banget. Gue takut ada yang narik gue doang. Sedangkan posisi gue terlalu tragis, dimana gak ada orang lagi selain gue di belakang. Mela pun mulai luluh. Mungkin antara lebay dan takut kehilangan gue kali ya. Dan setelahnya perjalanan pun mulai kami lanjutkan. Bisikan demi bisikan sering terdengar di telinga. Dan gue auto menjadi islami dengan mengingat kembali bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Man, tarik talinya man. Suara tersebut kerap kali menghantui pendengaran gue selama perjalanan. Tapi gue berusaha fokus dengan memandang pantat Neng Mela. Karena adrenalin berbagai macam bentuk caranya. Dan singkatnya, kami semua pun tiba di pos akhir. Dan saat itu Bang Buluk mulai menanyakan benda berawal tersebut ditemukannya kepada Tita. Kira-kira 4 bulan lalu lu nemuin sisir itu di mana? Bentar bang, kalau lewat pemimpian, gue harus meletakkan sisir itu dekat sebuah batu besar. Jawab Tita sembari mencari lokasi yang dimaksud. Ini kan batu banyak banget, Tit. Coba lu ingat-ingat lagi lokasi batu tersebut.
Namun sementara, tiba-tiba saja kabut tebal menyelimuti gua dan tim, dan suara cekikikan dengan nada nenek-nenek mulai terdengar mendekati. Lalu muncullah makhluk tersebut yang sedang duduk di atas sebuah batu dengan kepala menempel ke lutut dan rambut terurai menutupi wajahnya. Sini, dengan melambaikan tangan ke arah Tita. Bawa sini, cu. Saat itu gue berharap ini adalah mimpi atau halusinasi. Namun, rasa takut berada pada puncaknya. Gue saat itu rasanya pengen pulang. Gue kangen banget ocehan emak gue. Meski ocehan emak gue serem, tapi situasi ini menjadi yang paling seram. Kemudian, Tita pun mulai menghampiri nenek tersebut, yang sesekali ia memejamkan matanya. Dalam sisi lain, gue ngerasa kepala gue segede gaban. Gue gak sanggup kalau ngelihat Tita kenapa-napa nantinya. Dan seketika Tita pun pingsan saat berada di bawah batu nenek itu berada. Semua pun panik antara takut dan khawatir dengan keadaan si Tita. Tapi bagaikan orang yang berada di atas roli, nenek itu mulai menjauhi kami semua dengan cekikikan khasnya. Dan sontak seketika semua berlari menghampiri Tita. Gue yang masih berat untuk melangkah sampai-sampai terseret akibat tali yang terikat antara gue dan Mela. Setelah beberapa saat, Tita pun tak kunjung sadar. Tita terlalu larut dari pingsannya. Segala cara kami lakukan untuk menyadarkan kembali Tita, namun ia pun tak kunjung sadar. Malam terasa panjang. Pagi yang diharap tak kunjung jua datang. Perut serta mata seolah mengajak kami semua untuk ngecamp di pos akhir ini. Wahai puncak, tunggu kami. Maaf kami agak terlambat. Bukan mengkhianati, tapi tujuan kami berubah karena alasan kemanusiaan lebih kami prioritaskan. Mungkin kita ngecamp di sini aja ya, sambil menunggu Tita sadar. Ya udah bang, lagian waktu juga akan menjelang pagi. Kini semua kembali bertugas dengan basicnya masing-masing. Berhubung gue gak punya basic memasak ataupun memasang tenda, jadi gue kembali mencari ranting pohon yang kering. Seperti biasa momen berhenti, gue jadiin buat udut. Saat itu rokok sudah kembali normal, sudah mengeluarkan kembali asap-asap serangan jantung, hipotensi, gangguan kehamilan dan janin. Jadi selama pos 2 sampai di titik ini, rokok gue baru bisa berfungsi layaknya sebuah rokok. Dan setelah gue mendapatkan ranting kayu, gue berharap bisa tidur nyenyak di subuh ini. Namun, penampakan mulai kembali hadir, yang menandakan bahwa mereka masih stay and stuck. Udah mau subuh, masih aja pamer diri, ucap gue dengan santai. Ya udah bang, selama mereka masih mengawasi kita, mending dibawa cuek aja. Mungkin kehadiran gue mulai diterima di tim ini. Suguhan kopi sudah tersedia, dibuat dengan sepenuh hati Neng Mela. Kopinya nih, kalau mau tidur ya udah tidur aja. Kalau nasi sudah masak, nanti gue bangunin deh. Perhatian yang sangat plus-plus deh dari Neng Mela. Jangan elu deh Mel yang bangunin. Mending yang lain aja deh. Kalau lu yang bangunin, gue tidur sendiri. Nanti yang bangunin suka berdua. Iya, kehadiran gue di sini mampu mencairkan suasana. Nampak Bang Buluk selalu pasang muka serius, kini bisa cair dengan senyum-senyum terpendamnya. Apaan sih? Suka ngasal kalau ngomong, jawab Mela dengan malu. Nyanyian satwa liar mulai terdengar kembali. Harta yang dibawa tak berguna lantaran gak ada Alfamart di sini. Batang kayu lapuk menjadi sandaran, mengalahkan nyamannya kasur Inoa di rumah. Teman-teman yang baru gue kenal serasa telah mendarah daging. Mereka seakan berperan layaknya keluarga. Makanan siap untuk disantap. Mela dengan lembutnya membangunkan gua. Bangun, udah mateng nih. Mau makan gak? Iya bentaran, baru juga tidur. Ada sambal goreng nih, yakin mau bentar doang. Dan segeralah gua bangun dari dinginnya pagi itu. Selepas sarapan, dengan menu ala chef emperan, kita pun larut dengan hidangan. Sesekali gua memandang Tita yang masih larut dari pingsannya. Sementara matahari mulai menyinari. Kita lanjut naik apa turun nih? Kita nunggu Tita sadar aja ya. Sebaiknya kita stop sampai sini.
Yaudah deh, sebaiknya kita turun aja, jawab Mela dan Mega dengan kompak. Tidak bisa berharap buat gue sampai di puncak. Pendakian pertama ini dengan luas hati gue terima. Nggak apa-apa kan kalau pendakian kali ini sampai sini? Iya nggak apa-apa, segini juga udah cukup kok buat pendakian pertama gue. Bukan dah cukup tapi terlalu horor. Next kita mendaki lagi bang, ajak Bang Buluk. Boleh, tapi gue berharap semua lepas dari masalah ya. Siang pun terlalu cepat berlalu, dan malam terlalu lamban untuk dilewati. Tepat pukul 3 sore, nampak Tita mulai sadar perlahan dari pingsannya. Bang, minta air minumnya. Lu gak apa-apa kan? Tanya Mela dengan cemas. Enggak kok Mel, gue cuma sedikit lemes doang. Kondisi Tita membuat pendakian turun kembali ke trek malam. Amsyong deh, kejadian semalam aja belum move on. Harus turun kembali dengan trek malam lagi. Pikiran gue mulai pesimis. Kita berharap nemu teman turun ya Bang Buluk malam ini, ujar Tio dengan muka bengkaknya. Semoga aja malam ini kita bisa bareng turun dengan pendaki lain. Kemudian waktu pun menjelang maghrib, dan kondisi Tita saat itu perlahan pulih. Cuma sedikit lemas dan butuh papahan dari yang lainnya. Kalau kayak gitu kondisinya, berarti perjalanan turun kali ini gue kembali di belakang, dimana Bang Tio masih lebam di sekujur tubuhnya. Dan perasaan hati mulai gak enak. Sekelebat bayangan silih berganti melewati kami semua. Sepertinya bakalan lebih parah dari pendakian naik kemarin, pikir gue dalam hati. Setelah selesai packing dan packaging, semua pun bersiap untuk melakukan perjalanan turun. Bismillah, injak bumi 3 kali gue lakuin pada saat itu. Lu ngapain man? Gue lagi ritual. Gue dapet ritual ini dari engkong gue. Walaupun gue gak tahu ini fungsinya buat apa, tapi orang-orang dulu suka ada patennya. Ya siapa tahu patennya lu makin kecantol gue, jawab gue menggoda. Lu pengen gue lebih kecantol? Makanya kerja, jangan tidur doangan, jawab Mela dengan sinisnya. Hei, pasangan sejoli mau lanjut gak nih? Masih aja pada ribut, Bang Buluk menengahi. Seperti biasa, gue ikat lagi badan gue dengan keril Mela yang berada di depan gue. Sambil udut perjalanan pun kita tempuh. Dan selama perjalanan, memang tidak ada penampakan yang begitu jelas. Hanya sekelebat bayangan terasa mengikuti. Tapi tiba-tiba, pundak gue berasa ada yang megang. Anyes, dingin banget tangannya. Mel, ucap gue sambil bergidik. Apa sih? Jawab Mela dengan cueknya. Gue yang saat itu gak berani menoleh ke arah pundak, cuma bisa pasrah menikmati sentuhan dingin tangan tersebut. Dan setelah tangan, kini hembusan nafas serasa menyentuh telinga dan juga berbisik. Ambil janin itu. Bisikan itu membuat gue bertanya-tanya, janin apa yang dimaksud makhluk tersebut? Rasa takut antara makhluk halus dan kehamilan. Kehamilan siapa tapinya? Mel. Dengan penasaran gue memanggil Mela. Apaan sih? Bawel banget lu di belakang. Lu mual gak Mel? Semisal pusing? Iya, gue mual lihat lu, sampai gue pengen makan lu. Serius Mel? Emang kenapa sih? Jawab Mela sambil menoleh ke belakang ke arah gua. Dan seketika Mela pun terkejut dengan apa yang dia lihat di belakang gua. Astagfirullah. Sambil menghela nafas, Mela pun memalingkan mukanya lagi ke depan. Ternyata Mela melihat sosok kepala yang sedang menempel di keril yang gua bawa. Lu kenapa Mel? Gak apa-apa man, yang kuat ya lu di belakang. Jangan tengok kanan kiri, apalagi lu nengok ke arah belakang. Namun seperti ada yang mengikuti, pantat Mela yang asoy geboy kini tak mampu memberikan damage ke diri gua. Dan dengan penasaran, gua pun maksain diri untuk melihat ke belakang. Dan gak ada apa-apa. Tapi ketika gua kembali menghadap ke depan, sosok kepala itu berada tepat di bawah kaki gua. Dan saat itu ketendang oleh gua ke arah semak-semak belukar. Dan dengan cepatnya gua pun berlari ke arah Mela.
Gue nendang apa ya tadi? Perasaan gak ada pohon kelapa deh. Istighfar sayang, istighfar. Jawab Mela memaksa gak mau menyikapi pertanyaan gue. Selama perjalanan turun, gue berharap gak banget deh ketemu sosok lontong di mari. Soalnya gue paling anti sama sosok tersebut. Tapi alam kadang tahu apa yang kita pikirkan. Terlintas jangan sampai makhluk lontong ada. Namun secepat itu dia mejeng di arah kanan gua. Hah, sensitif amat sih ini makhluk. Kepikiran dikit aja langsung gas di pinggir gue. Namun gue gak mau diperbudak rasa takut yang terus berkelanjutan. Upaya demi upaya udah gue lakuin. Sampai-sampai gue anggap lontong itu sebuah ketombe yang kecil dan mengganggu. Waktu pun berjalan. Singkat cerita, akhirnya kita pun sampai di pos 4. Eksistensi makhluk halus di area ini masih tetap sama, di mana kami semua bisa dibilang sudah terbiasa. Pokoknya be aja lah. Dan setelah selesai istirahat, kami pun mulai melanjutkan perjalanan turun. Dan sambil berjalan, gue pun selalu memikirkan bisikan tentang janin tersebut. Jujur, gue mikirin Mela. Masa iya sih? Emang iya gitu? Kayaknya enggak deh. Terus gue kepikiran hal tersebut. Dan selang 30 menit berjalan, tiba-tiba Mela pun tertawa terbelalak. Dengan sigapnya, gue pun langsung memegangi dia. Gue khawatir dia berlari ke sana kemari. Saat itu suaranya berubah. Matanya pun tajam memandang kami semua dan sambil berucap, "Tinggalkan janin itu di sini." Sontak semua orang saling memandang satu sama lain. Ya, heran, janin siapa yang dimaksud? "Tinggalkan janin itu." Sambil tertawa, Mela pun perlahan sadar. Gak kerasukan aja nih cewek udah serem, apalagi kerasukannya tadi. Dan saat itu, mungkin Bang Buluk lelah dengan semua ini. Lagi dan lagi, dia pun harus membedah misteri di antara kita semua. "Siapa yang hamil?" sentak Bang Buluk menanyakan kepada kami. "Gue gak punya kolongan bang, buat brojolin tuh bayi," jawab gue. Tapi Bang Buluk memandang ke arah Mela dengan serius. Karena yang dia tahu, satu tim ini hanya gue dan Mela yang menjalani hubungan. "Mel, jujur." Mela yang ditanya, kok gue yang histeris? "Enggak bang, demi apapun gue gak hamil. Gue baru aja beres haid 4 hari yang lalu." "Alhamdulillah," ucap gue. Yang dengerin jangan pada ngambil keputusan negatif ya. Meski gue sama Mela pacaran, tapi kami pacaran sehat 5 sempurna kok. Karena bokap Mela itu orang yang notabene paham agama, alias ustadz. Jadi gue kalau apel, pasti dipantengin bokap Mela sampai titik kopi penghabisan. "Mega, Tita, gue minta lu pada jujur." Dan saat itu semua cewek-cewek pada diam membisu, kayak mak-mak belum dapat arisan gelas. "Ya udah pada jujur aja sih. Dari tadi itu gue selalu dibisikin buat ambil janin itu. Mending kalian jujur aja deh. Orang hamil di rumah juga gak boleh keluar malam. Nah ini pada naik gunung. Lu pada sengaja mau ngeprank gue apa gimana?" Namun tidak ada wanita yang mengakui. Tapi tiba-tiba Bang Tio menjawab, kebingungan ini semua. "Iya ini salah gue. Gue udah merusak poin komunitas kita. Gue gak konsisten atas janji kita untuk gak main hati sama anggota. Ini semua salah gue bang. Tita ngandung anak gue bang." Penuturan Bang Tio sambil menangis. Dan seketika tiba-tiba semuanya hening. Hanya menimbulkan tangisan dan tangisan yang gue dengar. Bang Buluk pun saat itu terasa sangat lelah. Jelas nampak dari raut wajahnya. Dan Mega pun sendu dengan tangisannya. Sementara Tita tak berkutik, yang mana dia telah menyimpan kebohongan di dalam timnya sendiri. Dan Mela, kekasih gue yang saat itu gue sayangi, baru kali ini gue ngeliat tangisannya yang begitu deras. Semua pun masih belum bisa menerima keadaan ini. Sulit memang, tapi kesulitan demi kesulitan lebih baik dihadapi daripada harus lari dari masalah. "Iya bang, dari awal gue yang membuat settingan pendakian ini. Dari pilih lokasi pendakian,
sampai gue ngaret dalam jadwal perjalanan. Yang tadinya kita start pagi sampai jadinya start malam, itu settingan gue semua, Bang. Namun semua pun masih nampak terdiam. Maaf juga, Bang. Dari awal gue gak jujur ke kalian. Gue sumber masalah di sini. Gue takut, Bang. Gue takut diteror terus lewat mimpi untuk mengembalikan sisir tersebut. Gue gak tahu kalau kelanjutannya bakal separah gini. Maafin gue ya, Mela, Mega, ucap Tita sambil memeluk Mela dan Mega. Namun saat itu gue pun masih tetap terdiam. Terus kita harus gimana, Bang? Udah setengah perjalanan, masa kita harus nyerah? Kita lanjut, jawab Bang Buluk singkat. Ya udah, kita prepare sekarang. Buat cowok, jagain semua cewek-cewek. Gue minta kontribusi kalian di sini. Dan buat cewek-cewek, terus berdoa, jangan sampai putus. Positif kita bakal turun dengan selamat. Amin, ucap semua serentak. Man, masih sanggup di belakang? Sanggup, Bang, jawab gue. Makasih, Man. Gue terlalu memandang buruk tentang lu, sampai-sampai gue lupa kalau lu berperan penting di pendakian ini. Kemudian Mela pun menghampiri dan memeluk gue dengan eratnya. Ada bapak lu, jangan kayak gini, ujar gue dengan bercanda. Seketika Mela pun melepas pelukannya. Ih, apaan sih? Suka bawa keluarga deh, jawab Mela sambil tersipu malu. Giliran di rumah aja ngejedok baik. Boro-boro meluk, jeduk kopi aja airnya senampan. Dan sontak semuanya pun tertawa. Situasi saat itu kuncinya adalah ketenangan. Kalau semua panik, yang ada akan memperparah keadaan. Ya, gue dapet situasi tenang kayak gini dari pelajaran gue semasa sekolah STM dulu, sewaktu gue di jalanan. Kemudian semua pun sudah siap dan mantap. Kami pun melanjutkan perjalanan turun. Pohon demi pohon berbagai ukuran silih berganti kami lewati. Sampai kami tiba di sebuah pohon besar, namun dihadang oleh wanita dengan pakaian kebayanya. Pokoknya kayak sinden jaipong deh. Seketika Bang Buluk pun terdiam, yang mengagetkan barisan orang di belakangnya. Sosok kali ini menyerupai manusia sempurna, tidak terlihat seram dari kejauhan. Yang kemudian sosok itu pun mendekat tanpa melangkah. Setelah dekat, sekitar jarak 3 meter, entah kenapa nampak tidak ada batang hidungnya, alias mukanya rata. Mundur, sigap Bang Buluk menahan barisan. Gue yang berada di barisan paling belakang hanya bisa bertanya-tanya, kenapa sih Bang Buluk sepanik itu sampai membuat kami harus mundur. Tapi ketika gue ngeliat ke arah depan, seketika dengkul gue serasa kopong, lemes banget deh. Dan gue ngerasain pengen kencing dalam perut. Makhluk apa lagi ini? Bodinya bohai, tapi kok mukanya rata. Dan tiba-tiba kedatangan kabut yang tak diundang menyelimuti kami semua. Pandangan pun mulai berjarak dan dingin mulai menusuk ke bagian tubuh paling dalam. Kepanikan pun kembali terjadi dan sontak dengan refleks gue pun mengambil keputusan untuk azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, hayyal shalah, hayyal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nasib memang, kepanikan membuat lantunan azan gua malah menjadi komat. Dan semua lantunan ayat suci terdengar ngacak dari mulut gua dan tim. Sepanik itukah? Sementara kondisi kabut seperti membawa bau busuk yang sangat menyengat. Kondisi itulah yang membuat kami sangat ketakutan. Semua pun saling merapatkan barisan, dan semuanya pun duduk berharap gak terjadi apa-apa. Pasti kali itu semua ingin cepat pulang, berharap kembali berkumpul dengan keluarga di rumah. Tangisan Mela pun dan teman-teman wanita yang lainnya mulai terdengar, meski sedikit rada menahan air mata itu yang jatuh. Bang Tio saat itu memeluk Tita dengan erat. Yoga dan Mega saling berpegangan, sementara Bang Buluk sibuk dengan belatinya. Namun Mela hanya mampu menutup wajah dengan tangannya yang sesekali berlindung di pundak gua. Sementara itu gue di belakang bersiap untuk menendang apabila ada sosok yang mendekati, layaknya skill 3 Chow di serial game Mobile Legends.
Mari kita bacakan sholawat Nabi semuanya, ajak Bang Buluk. Seketika kami pun setengah merintih membacakan sholawat Nabi. Sampai seketika perlahan kabut mulai menipis pada rongganya. Alhamdulillah, puji syukur atas syafaat Kanjeng Nabi. Semua pun kembali kondusif dan makhluk itu tak ada di tempatnya lagi. Dan berharap gak kopdar kembali deh dengan kami. Dan setelah semua berasa normal, tiba-tiba saja, entah kenapa, tiba-tiba kami berada di suatu tempat di mana tempat posisi Melah kerasukan sebelumnya. Kembalinya kami semua di area Melah kerasukan itu sungguh sangat di luar nalar. Begitu besarkah dosa-dosa kami, dan semini itukah keimanan kami semua, sampai kami dibuat linglung di dalam hutan ini. Ironis memang, alam tak pandang bulu siapa kita, dan alam akan selalu memberikan pertanyaan besar. Bang Tio pun semakin parah karena kondisinya. 4 bulan lalu dia bercumbu di gunung ini. Tita terus menyalahkan dirinya, sebagaimana ia telah menerima cumbu dari Bang Tio. Memang 4 bulan lalu mereka berhasil turun, tetapi makhluk halus seakan tidak terima. Makhluk halus itu akan terus berusaha dengan tipu daya muslihatnya. Mereka berhasil kembali membawa Tita dan Tio untuk kembali ke gunung ini. Sisir itu hanya alat untuk memancing mereka kembali. Setelah itu, Tita dan Tio harus merasakan derita dan derita selama pendakian ini. Kayak pernah lihat tempat ini deh Bang Buluk. Iya benar, kita kembali ke sini, jawab Bang Buluk. Tita pun seakan menyerah. Dia terus menangis dengan memanggil kedua orang tuanya. Maafin Tita Bu, maafin Tita juga Pak. Tita gak bisa menjaga nama baik keluarga Bapak. Nampak kesedihan dari raut wajahnya. Kemudian Bang Tio pun dengan gegas menenangkan Tita. Istighfar. Ini bukan momen untuk terus kita menyalahkan diri. Kita harus terus ikhtiar keluar dari gunung ini, jawab Bang Tio mendekat erat Tita. Bang Buluk pun seakan kehabisan akal. Dia merasa bingung harus berbuat apa. Semua hanya bisa meratapi kesedihannya masing-masing, tapi tidak dengan gua. Walau kesedihan menerpa gua, tapi tetap momen berhenti ini gue manfaatin untuk udut. Siapa tahu dapat inspirasi, inovasi, kreasi, dan ketenangan nisasi. Rokok pun habis sebatang, namun semua masih aja tetap diam. Mungkin keadaan ini membuat semuanya lelah. Dan hanya durasi beberapa menit, tiba-tiba makhluk berkebaya itu kembali datang. Tapi kali ini tidak membawa kabut bau busuk. Wanita itu berpakaian kebaya, mirip banget deh kayak mantan mau kondangan. Tanpa muka namun berbicara. Suaranya ada di mana-mana. Yang sekali berbicara memberikan nuansa layaknya di stasiun kereta. Mohon perhatian. Kereta jurusan Surabaya untuk menengok nenek di sana akan segera datang. Pokoknya kayak gitu deh, gak ada mukanya, tapi kalau ngomong kayak pakai sound system. Kalian mau kemana? Tanya si mantan. Maksudnya tanya si makhluk halus itu. Kami pun serentak tidak ada yang berani menjawab. Tinggalkan janin itu. Memang sosok itu hanya bisa kayak gitu-gitu aja. Sementara untuk mendekati gak bisa. Ngomong aja pakai sound system. Dan selalu jaga jarak dengan kami. Pakai baju aja salah kostum. Dan yang lebih parahnya lagi, dia gak punya muka. Dasar cewek gak punya muka. Tapi keadaan pas kejadian berbeda. Kembali kepala gue segede gaban. Ini pendakian pertama gue. Gue gak tahu harus berbuat apa. Sementara gue ingat, kepergian sosok tersebut tadi bisa dinetralisir dengan sholawat Nabi. Dan dengan cepatnya gue pun membacakan sholawat Nabi Muhammad SAW. Namun setan itu tidak berteriak panas-panas. Beda deh kayak yang di TV-TV. Kepergiannya itu hanya berkabut yang perlahan menipis sedikit demi sedikit. Ya, dia pergi. Yang disusul sosok siluet hitam yang merangkak turun dari atas pohon. Aduh, apalagi ini? Kami pun fokus memperhatikannya, berharap makhluk itu tak menghampiri kepanikan kami. Tapi tiba-tiba, Bang Buluk bercucuran darah dari rongga hidungnya. Bang, kenapa?
Bang Buluk secara langsung terkena serangannya. Ia pun tidak menjawab. Yang seketika ia lemas, hampir tak sadarkan diri. Yoga pun dengan sigapnya memapah Bang Buluk, dan segera ia basuh dengan sisa air yang dibawa. "Bang, Bang, istighfar!" seraya Mega membangunkan. "Lemparkan tanah ke sekeliling, cepat! Dan bacakan surat Anas di setiap genggamannya." Dengan cepat gue pun meraih tanah, dan sambil membaca surat Anas, gue lemparin itu tanah ke arah makhluk tersebut, yang sesekali gue juga sebarin ke sekeliling tim. Bersyukurnya makhluk itu kembali naik ke atas pohon yang rindang dengan merangkak begitu cepatnya. Semua pun terkendali, dan sekitar 15 menit lebih kami hanya berdiam diri. Cuaca dingin tak mampu menahan derayan keringat di wajah kami. Semua wajah tim mengkerut ketakutan. Suara hewan malam mulai terdengar kembali. Kondisi Bang Buluk pun mengikuti baiknya keadaan. "Ayo, kita harus cepat keluar dari tempat ini," ajak Bang Buluk. Kemudian tim pun bergegas. Namun, tiba-tiba ada seekor kucing putih yang berdiri tepat di depan kami. "Aya naon deui ieu?" ucap gua. Kemudian kucing itu pun hanya memperhatikan. Ia tidak terlihat berbahaya. Sesekali hanya mengeong. "Kucing apa itu, Bang? Kucing hutan apa kucing tersesat?" tanya Mela dengan panik. "Entahlah, sepertinya kucing kampung kalau dilihat dari segi warna dan bentuknya." "Apa kita sudah mendekati kaki gunung, Bang?" tanya Mega dengan penuh harap. "Perjalanan kita masih setengah lagi. Gak mungkin ada kucing kampung sampai masuk ke hutan sejauh ini," ujar Bang Tio. "Mungkin itu kucing titisan tim SAR, Bang," ucap gua. "Jangan yang aneh-aneh deh," jawab Mela. Tapi tiba-tiba kucing tersebut menghampiri. Ia pun berjalan ke arah gua dengan menggesekkan badannya yang tepat di kaki gua. Sedikit tenang, tapi tetap gue takut. Gue takutnya kucing itu gesek-gesek terus berubah wujud. Dan dengan memberanikan diri, gue pun mencoba menyentuhnya. Seperti jinak, tim pun mencoba memberikan sisa perbekalan ke arah kucing itu. Tapi semua suguhan tidak satu pun dimakannya. "Apa kucing ini kita bawa turun aja kali ya ke bawah?" ajakan Mela kepada tim. "Enggak deh, gue gak mau kejadian bawa apapun di sini, membuat malapetaka lagi," ucap Tita trauma. "Ya udah, kita lanjut jalan aja, Bang. Jangan dibawa. Kalau emang mau ikut ke bawah, pasti dia ngikutin sendiri. Kalau emang asli pribumi di mari, pasti dia bakal tetap di sini," ucap gua. Perjalanan pun kami lanjutkan. Saat itu waktu kira-kira pukul 2 malam. Kami pun perlahan berjalan menyusuri trek pendakian dan berharap nggak kembali tersesat ke tempat tadi. Namun kucing itu terus mengikuti, yang tepat berada sejajar dengan kaki gua. Hus, jangan deket-deket, nanti kesliding sama gua." Saat itu kucing pun menjawab. "Meong, meong, meong." "Udah gila lu ya ngomong sama kucing?" "Dia yang udah gila ngomong sama gue." "Awah, terserah lu aja," jawab Mela singkat. Dan hampir 2 jam turun, tim pemburu Jablay kali ini gak mendapati teror dan penampakan. Sampai kami pun tiba di pos 2. "Kita rehat di sini," ujar Bang Buluk. Nesting pun bergejolak, udut bentaran dan kopi siap diseruput. Perasaan mulai aman dan tenang saat itu. Si kucing pun ikut berhenti, yang sesekali dia berbicara. "Meong, meong." Kasih rotai," ucap gua. "Oh, dia gak mau tuh, katanya itu roti buat gua aja." Dan setelah packing dan packaging, perjalanan kami lanjuti kembali. Tak lupa si kucing pun terus mengikuti. Malam pun menunjukkan fajarnya kala itu. Dan sesampainya di pos awal, suasana pun mulai ramai oleh pendaki lain yang mendaftar. Alhamdulillah, serentak semua pun sujud syukur atas keselamatan, terkecuali gua. Gue saat itu masih sibuk melihat kepergian kucing ke arah sebuah balai. Waduh, ini Meong mau kemana nih? Lantas gue pun mengikuti langkah dari kucing tersebut. Dan hal yang tak terduga pun terjadi.
Yang mana si kucing tersebut berhenti dan berada manja di atas pangkuan seorang pria. Ya, itu pria yang menjadi imam di saat gue sholat berjamaah maghrib saat awal pendakian. Pengen nangis, tapi gue jaga image. Makasih mang, ucap gue masih jaga image. Tapi tak tertahankan, akhirnya netes juga air mata gue. Dan dengan cepat gue pun langsung mencium tangan pria tersebut. Kemudian teman-teman gue pun menghampiri dan bertanya-tanya siapa sebenarnya pria itu. Dan setelah gue bercerita, akhirnya Bang Bulu pun bisa melau juga. Suasana pun menjadi penuh haru saat itu. Bodoh amatlah dilihat orang lain juga. Toh gue dan teman-teman yang mengalami kejadian teror selama pendakian. Satu persatu air mata tim pun menetes dengan sendirinya. Bingung mau ngomong apa. Yang ada di benak kami saat itu hanya rasa syukur dan terima kasih tentunya. Jangan diulangi ya, buat pelajaran. Sambil memegang pundak Bang Tio, pria itu pun berkata, tanggung jawab, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah taubat darinya. Jadikan ini cambuk dari perbuatan kalian. Perbaiki diri kalian dimanapun kalian berada. Jangan mengambil sesuatu yang bukan hak kalian. Dan pesan Mamang, ceritakan ini kepada saudara-saudara kalian agar kejadian seperti ini tak terulang kembali. Ucap lembut si Mamang yang gak bisa gue sebut inisialnya. Dek, jangan sholat cuma maghrib saja. Sholat ada 5 waktu, yang lainnya harus dikerjakan juga. Kalian semua selamat bukan karena saya, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mukjizat sholat dari salah satu kalian. Meminta ampunlah kepadanya, semoga kalian diampuni. Ucap si Mamang. Amin.